kita membaca engkau kata Bismillahirrahmanirrahim, nah maka maknanya artinya dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah. Itu secara arti Bismillahirrahmanirrahim. Nah artinya tahu sudah kita dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah, yang sangat memurah di kita, yang lagi amat mengasihani. Maka ketika itu, nah ini tadabburnya maknanya, niatkan olehmu akan mengambil berkat bagi memulai membaca kalam Allah Ta'ala. Jadi mengambil berkat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada perasaan itu dulu satu waktu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan pahamkan juga olehmu bahwasanya maknanya itu adalah sekalian pekerjaan dunia. Sekalian itu mubtada, di dalam kitab kuning tuh bermula sekalian pekerjaan dunia maupun seluruh pekerjaan akhirat lillahi ta'ala, tertentu bagi Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah berisi pemahaman bahwa seluruh yang terjadi baik di dunia maupun seluruh yang terjadi baik di akhirat, seluruhnya itu adalah tertentu bagi Allah Ta'ala. Arti tertentu itu hanya terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Nah gitu tuh, tertentu bagi kehendak Allah Ta'ala. Tanyaman sedikit memaham. Jadi kada terjadi sesuatu melainkan atas kehendak Allah. Nah, baik itu perkara-perkara di dunia maupun yang di akhirat. Jadi seluruhnya tadi billah, dengan dikehendaki oleh Allah. Itu waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadada keluar sesuatu yang terjadi baik di dunia maupun di akhirat, keluar dari ilmunya Allah, kadada. Keluar dari kehendaknya Allah, kadada. Keluar dari daya upaya Allah, kadada. Seluruhnya di dalam aturan Tuhan. Itu yang dimaksud tertentu bagi Allah Ta'ala maksudnya. Jadi tersimpun waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sadar seluruhnya dalam aturan Allah, baik itu perkara di dunia maupun perkara di akhirat. Nah itu satu. Dan murad, arti murad itu yang dimaksud dengan nama di sini, yang nama Allah itu mengambil berkat bagi nama Allah tadi, nama Bismillah. Nah, maka yang murad, yang dimaksud dengan nama di sini yaitu zat yang mempunyai nama. Kita kadang menyebut nama tapi menyebut zat dengan menyebut nama yang dimaksud zatnya. Bukan hanya sekadar namanya. Berarti Bismillah ya, maksudnya dengan berkat zat Allah. Nah, itu. Jadi bukan berarti dengan nama Allah lalu nama itu maksudnya zat yang bernama Allah. Nah itu. Jadi seluruh apapun yang terjadi di dunia maupun yang di akhirat, seluruhnya itu dalam aturan Allah, dalam aturan zat Allah, dalam aturan zat yang bernama Allah. Nah itu maksudnya. Dan apabila engkau kata, nah itu sudah Bismillahirrahmanirrahim, paham sudah kita ya kalau. Nah jadi mudah aja waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Fatihahnya, dalam surah Fatihah lah. Lain wajah kita yang bagawi-gawi baca Bismillah tuh lain lagi maknanya. Kita hendak makan baca Bismillah, lain maksud di sini. Kita hendak berjalan baca Bismillah, itu lain lagi maksudnya. Ini kita membaca surah Fatihah dalam sembahyang, membaca Bismillahirrahmanirrahim pemulaannya. Nah apa maksudnya? Itu adalah pengakuan hati bahwa seluruh yang terjadi di dunia dan di akhirat dalam pengaturan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kalau kita membaca Bismillah hendak begawi-gawi, itu lain lagi pemahamannya. Nah, itu perkara sifat 20 kan itu. Ini waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang kedudukannya sebagai ayat pertama dari surah Fatihah. Kan kita kada begawi apa-apa. Kalau kan baca Bismillahirrahmanirrahim itu sekadar membaca surah Fatihah. Nah, jadi maksud Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca waktu surah Fatihah itu apa? Kita mengikrar dan mengakui, maksudnya mengakui bahwa seluruh perkara yang di dunia maupun di akhirat dalam pengaturan Tuhan. Nah, itu maksud Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Fatihah. Namun mengambil buku Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu lain lagi.
Ini kita disuruh melihat kebaikan Tuhan waktu itu, atau minta tolong lawan Allah Ta'ala. Jadi kita dengan berkat pertolongannya, nah, dengan sebab kebaikannya, aku kawaba apa-apa. Nah itu bismillah waktu kita hendak begawi. Nah sedangkan bismillah waktu kita yang membaca surah Fatihah, nah itu kita mengikrar atau mengakui akan kehebatan Allah, bahwa seluruh yang terjadi di dunia maupun yang terjadi di akhirat dalam pengaturan Allah. Allah yang mana? Yang zatnya itu yang mengatur, yang bernama Allah. Dan sambungannya pulang. Dan apabila engkau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua dari surah Fatihah nih, artinya segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memiliki sekalian alam. Nah, pasti kau dah kawan diliung untuk membaca alhamdulillahirabbil alamin tuh surah Fatihah, Bang. Nah maka ketika itu, apa hakikat hati? Engkau citakan, maksudnya engkau sukakan, bahasa Banjarnya engkau himungakan akan syukur pada segala nikmat Allah Ta'ala. Nah ini bahasa orang bahari. Maksudnya kita disuruh menyadari bahwa diri kita itu seikungan adalah nikmat dari Allah. Itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu zat kita nikmat dari Allah. Gerak dan diam kita nikmat dari Allah. Lalu engkau citakan, artinya dihimungi. Itu maksudnya dihimungi, disyukuri bahwa segala nikmat yang ada di diri kita tadi adalah pemberian Allah. Nah, maka disuruh kita gembira lawan Tuhan waktu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka pembahasannya di situ supaya lebih mudah dipaham. Citakan akan syukur pada segala nikmat Allah Ta'ala. Maksudnya gembirakan hati kepada Allah. Nah itu maksudnya, supaya mudah dipaham tuh kan. Apa aja citakan akan syukur pada segala nikmat. Citakan, dan nambahi sedikit citakan ya. Nah makin jauh benar jadi pemahamannya pun. Dikira mencitak, maksudnya himungakan hati, gembirakan hati kepada Allah. Alasannya karena nikmat dari Allah betuyuk sudah di diri kita. Nah kalau guru sekumpul simpel lagi. Jasidin bilang sudah mengucap alhamdulillahirabbil alamin, perjanjian kita lawan Allah bahwa kita kadang sakit hati. Itu kan pemahamannya lebih dalam lagi maksudnya. Nah, dan juga apabila engkau mengata Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya Tuhan yang amat pemurah lagi yang amat mengasihani. Nah Ar-Rahman Ar-Rahim itu ayat keberapa dari surah Fatihah? Ketiga, keempat? Ada dua, ada tiga, ada empat. Tiga kedua lah. 5 sokone. Ayo Bang. Yasin jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ya kalau yang ketiga ya kalau. Kerja di pian mengantuk, berpikir pian. Apabila engkau kata ayat yang ketiga dari surah Fatihah yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, artinya Tuhan yang amat pemurah lagi yang amat mengasihani. Itu artinya, nah maknanya apa yang dihadirkan kayak apa? Yang ditapakurakan, maka hadirkan di dalam hatimu. Ketika engkau membaca Ar-Rahmanir-Rahim tuh akan segala sesuatu bagi rahmat Allah Ta'ala atasmu, baik itu daripada rahmat dunia dan rahmat agama. Maksudnya bahwa segala perkara yang ada di diri kita itu adalah rahmatnya Allah. Maksudnya baik itu yang sudah ada di diri kita, baik perkara dunia maupun perkara agama, seluruhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah lawan kita. Jadi bila kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, nah bahkan sembahyang kita tuh rahmat Allah sebenarnya. Bacaan kita rahmat Allah juga. Nah, kita kalau bahina rahmat Allah juga. Jadi supaya mudah dipaham, waktu kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim,
dihakikatkan di hati kita sudah tenggelam di dalam rahmatnya Allah. Nah, itu maksudnya tenggelam di dalam rahmat Allah. Artinya hendak keluar dari rahmat Allah tuh kada keluar sebenarnya kita tuh. Ibarat di batang sungai Banyu tuh lamas di dalam rahmat Allah Ta'ala. Maka datangkanlah di dalam hatimu syukur dan ta'zim bagi Allah. Nah, mun kita sudah tenggelam di dalam rahmat Allah, lalu kita himung jua lawan Tuhan, nang kaya itu keadaannya. Ta'zim itu artinya membesarkan bagi Allah Ta'ala. Hormat ya kita. Dan apabila engkau kata, nah jadilah supaya mudah aja supaya mudah membahas. Waktu baca Bismillahirrahmanirrahim, nah pas yang kada ingat, kan kata-katanya kayak formalitas benar. Supaya bahasa kita aja waktu baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mengikrar bahwa perkara di dunia dan di akhirat dalam pengaturan Tuhan. Waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita himung lawan Allah karena di diri kita seluruhnya ada nikmat Tuhan. Maka kita himungan lawan Tuhan. Nah, dua sudah. Waktu baca Ar-Rahman-Rahim, rasakan kita sudah tenggelam dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, waktu itu. Dan apabila engkau kata Maliki Yaumiddin, nah, berartilah dari pertama Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman-Rahim, seluruhnya tertuju kepada Allah berataan. Asiknya hati itu kepada Tuhan. Yang keempat pulang maknya nanti boleh panjang, boleh handap. Jadi mun orang membaca Maliki Yaumiddin boleh, atau Maliki Yaumiddin boleh juga. Tapi untuk mak ini aja disebutin dalam surah Fatihah yang boleh dua macam nih tuh. Kalau pengen ada orang membaca Maliki Yaumiddin ya, masalah tuh hilang umatnya sebaris ya. Maknya. Nah, jadi boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Artinya Tuhan yang memiliki hari agama, maksudnya hari kiamat, hari akhirat. Nah, hari sesudah hari kiamat. Itu maksud Maliki Yaumiddin itu mulai terjadi kiamat sampai sesudahnya tuh hari agama naranya. Itu artinya Allah yang memiliki, maksud memiliki di sini yang merajai, yang berkuasa di hari kiamat sampai seterusnya. Allah yang berkuasa. Kada ada lagi di situ yang isi jabatan, hebat dengan jabatannya. Kada ada lagi yang berisi kekayaan, harta dengan kesugihannya. Kada ada juga lagi di situ yang wujud-wujud jadi raja. Hanya Allah waktu itu. Nah, itu artinya. Maka ketika itu, nah kayak apa hati kita memahaminya atau memikirkan maknanya. Maka ketika itu takutlah olehmu akan Allah Ta'ala daripada haru-hara hari kiamat. Nah, satu. Jadi kita membayangkan waktu membaca Maliki Yaumiddin itu akan kehebatan Allah Ta'ala di hari itu, di hari kiamat itu. Nah, dan hisab dan timbangan dan lain-lainnya. Sekira-kira yang mana Allah Ta'ala yang mempunyai kerajaan di hari itu sendirian, kadada yang lain. Nah, bukan kita mengatakan hisabnya, mengatakan Allah yang menghisab kita. Bukan kita mengatakan timbangannya, kita mengatakan Allah yang menimbang kita. Waktu itu haru-haranya ada yang kita katakan itu Allahnya waktu itu dalam keadaan hebat-hebat. Nah, kita ini dalam keadaan selemah-lemahnya waktu itu. Nah, itu maksudnya waktu membaca Maliki Yaumiddin, yang kita ganang keadaan Allah Ta'ala yang maha hebat waktu itu, sedangkan kita dalam keadaan selemah-lemahnya keadaan. Jadi nintulah waktu membaca Maliki Yaumiddin ini ada perasaan takutan lawan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi diringkas saja sudah karena bisa mahayabang tuh, karena timbul yang rasa membayangkan neraka aja. Lawan Tuhannya kada ingat, takutan lawan neraka, takutan lawan makhluk naranya. Padahal kita maksud Maliki Yaum ini takutan lawan Allahnya. Itu maksudnya. Panas neraka tuh takutan lawan nerakanya gini.
Adakah itu maksud Maliki Yaumiddin nih? Maksudnya menimbulkan rasa takut dengan Allah. Waktu kita membaca Maliki Yaumiddin tuh keringkasannya ada rasa takut lawan Allah waktu membaca Maliki Yaumiddin. Kenapa kadang alasannya takut lawan Tuhan waktu itu? Waktu kita membaca Maliki Yaumiddin sadar Bang, karena di hari kiamat Allah yang menjadi raja. Maka seadil-adilnya tuh, seadil-adilnya, arti seadil-adilnya itu ada mau sama, menggawiannya berbeda di dunia, hasil ada mau sama. Jaka ibarat yang bajinah sekali dan bajinah 2 kali, ada sama hukumannya. Nah kayak itu tuh. Jadi pemahaman Maliki Yaumiddin disuruh kita hikmahnya atau maknanya adalah takut dengan Allah. Nah satu. Dan apabila engkau mengatakan iyyaka na'budu, ulang. Nah, itu intisari pemahaman yang ringkasnya sudah dicatat saudara supaya paham. Dan apabila engkau mengatakan iyyaka, nah itu iya itu bertahdid kok. Jadi iyyaka na'budu artinya hanya akan dikau jua kami menyembah. Nah, hanya kepada engkau kami menyembah. Itu artinya, maknanya Bang yang disuruh dihadirkan di hati, maka hadirkan di dalam hatimu ketika itu. Nah, apa hadirnya? Ikhlas ibadahmu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita disuruh memasang ikhlas waktu mengucap iyyaka na'budu. Apa itu ikhlas? Artinya ya Allah, ulun menggawi sembahyang ini semata-mata melaksanakan perintah pian. Itu maksudnya. Atau dengan kata lain, ulun mengerjakan sembahyang ini semata-mata mengharap karidhaan pian. Nah, ini maksud iyyaka na'budu. Jadi kalau kita waktu membaca iyyaka na'budu masih ada mengharap surga, belum iyyaka na'budu. Apalagi memikirkan bidadari dalam sembahyang, malah bidadari itu aja. Nah, pinanya bagus loh kok, pada tuh was-was dari setan tuh. Atau dalam sembahyang kata takutanan lawan neraka luput juga. Kenapa kita sembahyang takutan melawan neraka? Belum iyyaka na'budu juga. Karena surga dan neraka makhluk. Sedangkan iyyaka na'budu itu kita berpandir lawan Allah, bukan berpandir lawan makhluk. Nah, bahasa kitanya ya Allah, ulun sembahyang ini pian Bang yang menyuruh. Nah, atau bahasa lainnya, ulun sembahyang ini mengharap keridhaan pian ya Tuhan ya Tuhan. Kan berpandir lawan Tuhan mengunajat nih. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya penting benar kita itulah. Jadi jangan sampai kita dicap Allah Ta'ala munafik. Kadang-kadang kita kadang membaca iyyaka na'budu dalam sembahyang, tapi hati kita selalu ada yang diharap. Apa yang diharap? Ma indallah, yang di sisi Allah Ta'ala. Nah, belum iyyaka na'budu tuh. Harusnya yang dituju itu Allahnya, maksudnya keridhaannya. Nah, ini ikhlas nih paham sudah kita, ini masalah sifat 20 ya kalau. Nah, itu kita bila belum pernah belajar makna iradatnya Allah, ada paham nang kayak ini. Dan apabila engkau kata wa iyyaka nasta'in, nah arti iyyaka nasta'in dan akan dikau jua kami minta tolong. Hanya kepada engkau jua kami minta tolong. Nah, maknanya maka hadirkan olehmu ketika itu akan ketidakberdayaan engkau, lemahnya engkau, dan berhajatnya engkau. Nah, dan melepaskan diri daripada daya dan upaya, daripada berbuat taat. Artinya pengakuan kita bahwa kita kada pernah sanggup berbuat taat. Waktu kita mengucap iyyaka nasta'in. Nah, kita menyadari bahwa kita kada pernah sanggup menggawi sembahyang ini. Nah, iyyaka nasta'in itu maksudnya. Tapi kenapa kawa kebaikan pian Tuhan, kebaikan pian nahamnya kita. Hanya kebaikan engkau yang maulah kita kawa menggawi sembahyang ini. Nah, jadi pemahamannya waktu kita membaca iyyaka na'budu disuruh niat semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Satu.
Waktu kita membaca iyyaka nasta'in, disuruh hati melihat kebaikan Allah. Jangan kita melihat kelebihan atau kebaikan diri kita. Kita disuruh berlepas daripada daya dan upaya di dalam berbuat taat. Artinya taat ini bukan milik kita. Nah, kenapa bukan milik kita? Karena kita ditolongi aja. Berarti milik yang menolongi nadanya. Nah, melepaskan diri daripada daya dan upaya. Apabila kita mengakui kita kada kawa, berarti sama artinya memadahkan orang yang kawa. Apabila kita memadahkan orang yang kawa, berarti kita dihadapkan sebuah film bahwa itu adalah gawian orang. Apabila itu gawian orang, berarti kebaikan orang. Nah, maka disuruhlah waktu kita membaca iyyaka nasta'in, melihat lawan kebaikan Allah Ta'ala. Nah, ini ikhlas. Jadi ikhlas itu dua sisi. Pertama, yang dituju keridhaan Allah. Yang kedua, yang dilihat kebaikan Allah. Nah, itu. Jadi iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, ridha pian yang ulun cari Tuhan nai. Wa iyyaka nasta'in, kebaikan pian yang ulun lihati. Nah, itu bahasa Banjarnya lah. Senyaman sedikit memaham. Mun panjangnya yang kita baca tadi. Sahdan, ujar sahdan. Kemudian daripada itu, tuntut olehmu akan hajatmu. Nah, tuntut olehmu akan hajatmu. Dan maksud engkau yang amat benar pada agama ketika kamu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, nah, karena dijelaskan dulu, hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan kami akan agama yang sebenar-benarnya, yaitu agama yang menjadi jalan bagi mereka yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu. Siapa mereka itu? Yaitu anbiya, para nabi, dan siddiqin, orang yang sempurna mengikut nabi, dan syuhada, orang yang mati syahid, dan solihin, orang yang imannya sempurna. Nah, daripada mereka itu, titik-titik di situlah. Selain, itu lain tuh bacanya maksudnya. Selain daripada, artinya jangan sampai kita termasuk daripada mereka yang dimarahkan, yang dimurkai atas mereka itu oleh Allah Ta'ala, seperti Yahudi dan yang selainnya daripada orang-orang yang sesat seperti Nasrani. Kamu titik di situ. Nah, Nasrani titik. Nah, penjelasannya. Nah, jadi di sini mulai membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imbang itu ihdinas lah. Mulai ihdinas tuh sampai waladdallin itu nah. Mulai ihdinas sampai waladdallin itu kita disuruh bapi pinta lawan Tuhan. Mulai alhamdu sampai nasta'in itu memuji Tuhan. Mulai ihdinas sampai waladdallin bapi pinta lawan Tuhan. Makanya isi sembahyang itu dua aja sebenarnya secara ringkas, memuji lawan bapi pinta. Nah, pagarang maksud memuji, maksud meminta dalam rangka supaya kita tadi mesra lawan Allah. Dan kada boleh kita memuji mun belum melihat. Kada boleh bapi pinta mun belum melihat. Nah, makanya ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, kita sudah melihat lawan kebaikan Allah. Maka setelah melihat supaya mesra, kita puji sidin. Nah, dua ibtitah memuji lawan sidin. Imbah itu pulang alhamdulillah memuji, bismillah memuji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memuji, imbah memuji pintai Allah Ta'ala. Nah, apabila memintanya mulai ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Permintaannya apa? Ini penting benar permintaannya nih. Tadi sudah dibaca permintaannya. Permintaannya supaya kita tuh artinya. Mana tadi bacaannya tadi? Hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan kami akan agama yang sebenar-benarnya. Nah, karena kita tuh bisa ya agama kita sambatannya Islam, tapi Islam yang kita jalani luput. Nah, luput ya kita.
yaitu agama yang sudah dilalui oleh mereka yang telah engkau beri nikmat. Agama ulun itu Tuhan sama akan dengan agama wali-wali engkau, sama akan dengan agama nabi engkau, itu maksudnya. Artinya gawian ulun dalam beragama jangan sampai keluar dari gawian bubuhan para nabi, bubuhan para wali dalam mereka beragama. Itu maksudnya. Niat ulun dalam beragama sama dengan niat para wali, para nabi. Gawian ulun dalam beragama sama dengan gawian nabi, para wali. Itu maksudnya permintaan kita Allah itu tafsir dari ihdinas siratal mustaqim tadi. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki ulun jalan yang lurus. Itu kan itu kita pemahamannya, maksudnya agama yang bujur. Mulai bangun guring sampai guring pulang 24 jam itu kita tuh menjalani jalan yang sesuai dengan agama yang bujur. Kayak apa agama yang bujur tuh dipadahkan di sini agama yang sudah dilaksanakan, dipraktikkan oleh para nabi dan orang-orang yang dikasihi Allah Ta'ala. Ibarat kita berpikir tuh, pikiran kita tuh jangan keluar dari pemikiran bubuhan wali-wali Allah. Ibarat kita biasi hati, kayak apa hati yang bujur, kayak apa hati bubuhan nabi dan bubuhan wali. Nangka itu juga Tuhan hati ulun. Caka ulun tuh nabagawi atau berakhlak sama akan akhlak ulun dengan akhlak nabi dan akhlak wali-wali engkau. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya. Nah, itu penting benar ini nih. Penting benar doa aja kita. Nah, jadi mulai ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami agama yang bujur dalam 24 jam ini, yaitu agama yang sudah menjadi jalan bagi orang-orang yang engkau ridhai. Nah, siapa mereka? Para nabi, para wali, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi, jangan sampai kami tak umpat-umpat kepada pemahaman, perhatian, praktik kehidupan yang mereka itu engkau murkai. Jangan sampai juga pikiran kami, akhlak kami, perhatian kami, kelakuan kami sama atau terumpat-umpat orang-orang yang sesat. Itu maksud waladhdallin itu. Nah, ini doanya nih, doa. Ibah tuntung berdoa. Nah, sekarang lah pemahaman ringkas saja nah sudah. Kalau pang rasa kepanjangan ya kalau. Nah, mulai ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maksudnya apa? Ya Allah, buka akan hijab ulun. Nah, itu maksudnya kadang kali-kali istiqamah akan ulun di dalam kedekatan dengan pian. Selesai dah tuh. Bila sudah parak lawan Allah pasti selamat. Kenapa orang-orang nabi, para nabi, para wali mereka selamat? Karena dekat dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi orang untuk membaca ihdinas siratal mustaqim maksudnya minta buka akan hijab. Nah, sebagaimana para nabi yang terbuka hijab dan para wali yang sudah terbuka hijab, itu maksudnya. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan sampai ulun masih belum terbuka hijab sebagaimana bubuhan orang yang engkau murkai. Siapapun, kayak apapun alimnya, kayak apapun sugihnya, apabila orang itu dimurkai Allah, tak tutup hijab hatinya. Nah, itu maksudnya. Jadi ringkas saja sudah, mulai ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, minta istiqamah akan terbuka hijab. Nah, kan ringkas ya kalau. Imbah tuntong ninto sudah berdoa nang kaya itu. Nah, maka engkau memohonkan akan diterima hajatmu itu seluruhnya dengan perkataanmu amin. Nah, artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku. Jadi amin itu yang berdahulu. Bismillah belum sudah amin, jangan amin berdudi. Makanya amin terdudi terus nih di belakang amin ya Allah. Nah, ini memang amin itu terdudi. Lain amin yang hidup tuh lain lah. Nah, jadi amin maksudnya ya Allah kabulkan permintaan ulun. Amun kita berjamaah kabulkan permintaan kami. Nah, lalu membaca amin ini penting benar pian, jangan berdahulu berdudi. Apalagi sudah orang tuntung minnya panjang benar. Amunnya kananakan kan memang sudah kanakan kayak itu.
Ini bejanggut orangnya. Min, ya orang tentu udah masih aja minnya mengaras. Nah, jadi disuruh baimbai supaya tak imbai dangari imam, jangan bari dahulu pada imam. Balaghonin. Imam tuh habis sinak tahulah. Tahu nih yang sudah jadi imam, habis sinak tuh. Jadi beri kesempatan dulu imam bernapas. Amun kita makmum kan hinak terus ya Allah. Kena masalah. Jadi Mbah Lin, imam tuh menarik napas dulu. Nah, imam menarik napas, kita membaca Rabbil firri walidayya. Nah, jadi imam menarik napas, makmum membaca Rabbil firri walidayya, lalu baim-bayai amin. Nah, maka dengari dulu imam. Bila imam A, sungai baim-bayai A juga. Jangan berdahulu pada imam, hanya remin A aja berdahulu. Nah, hadangi imam bahinak dulu. Itu yang bujurnya. Nah, ini mudahan seluruh masjid mendengari ya kalau. Tapi nya kada mendengar masjid tuh ngalih. Kada mendengar masjid nih. Jadi kada wadi aminakan pin kada mendengar masjid. Nah. Jadi walaupun kada mungkin imam tuh langsung amin, kada boleh ya. Seandainya kada bernapas juga kada boleh. Sebab bilihnya kada bernapas karena dikira amin ini termasuk ayat dalam surah Fatihah. Jadi wajib di situ waqaf bernapas dan memang kebetulan habis napas dia. Nah, jadi bahinak dulu, bahinak hanya imam membaca amin, makmum mau pati, maimbai aja kita. Nah, itu yang bujurnya. Coba tolong contohkan sekali lah. Nah, waladdallin. Belum. Iya juga tadi. Iyalah tadi. Nah, sekali lagi nah. Waladdallin. Amin. Nah, pas bangka itu. Tapi ini praktiknya mucai juga tidak. Jadi ulun bahinak, imam bahinak, makmum membaca Rabbil firri walidayya. Itu dalam kitab Syarah Sitin ada penjelasannya nang itu.